Hari ini kita ketemu lagi di ibadah Sekolah Minggu GKJ Sidarja dan ditemani oleh Mbak Grace dan Mas Januar. Oke, nah kali ini kita akan ibadah Sekolah Minggu. Kalian itu kalau ibadah harus sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus itu ada di mana-mana termasuk rumah kalian. Nah, kalau itu ayo kita berdoa dulu supaya kita diberkati oleh Tuhan dan kita bisa mengikuti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dari Senin hingga Minggu Tuhan. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kami kesehatan di setiap harinya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu online Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya kami semua dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Mari. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya, ayo kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Shalom adik-adik, tadi sudah dengerin pujian kita ya. Saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami ingin belajar Tuhan tentang firman-Mu. Berkatilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini mari kita buka Alkitab kita. Ada ya Alkitabnya yang di rumah. Mari kita buka dari Keluaran 14 ayat 19 sampai yang ke-31. Ayo, yang punya Alkitab baik itu di HP atau di yang ini dibuka ya. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka
air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan belajar lebih dalam tentang firman ini. Mas Yuda pada pagi hari ini akan bercerita ada apa yang dilihat oleh adik-adik ini dua. Ada beberapa ya, di sini ada keluarga dinosaurus. Tapi di sini ada dua nih adik-adik. Yang satu namanya Dino, yang satu namanya Dini. Ini keluarga ini kembar dan tapi berbeda wataknya. Yang satu di sini, yang Dino ini selalu marah-marah. Yang Dini orangnya sabar dan penyayang. Nah, adik-adik, nggak jauh dari ini mereka itu sekolahnya bersama. Dan di sana, di sekolah itu mereka ada satu teman. Nih, ini warna apa ya? Warnanya biru. Ini anak jahil banget. Jahil banget. Namanya si Bida. Si Bida ini sering kali menjahili teman-temannya di sekolah, dan dia pada saat tertentu dia menjahili si Dino lagi makan, ada makanannya dilempar ke dia. Akhirnya apa? Karena ini orangnya pemarah, si Dino pemarah, akhirnya Dino marah-marah sama si Bida. Dia bilang, "Kenapa kamu menjahili aku? Kamu sengaja ya?" Akhirnya dia marah-marah terus. Seringkali tiap dia ke sekolah melihat si Bidak ini, dia marah lagi. Apalagi di sekolah itu nggak cuma satu teman ini, tapi masih banyak teman-teman yang lain. Dan karena dia orangnya pemarah dan tidak mau memaafkan, akhirnya dia juga bermusuhan sama teman-temannya. Nah, di sini sebagai saudara kembarnya, si Dini ini mengingatkan kepada saudaranya, "Kamu jangan marah-marah dong. Kasihan kan teman-teman kalau mereka cumanya ingin dekat sama kamu. Kenapa kamu marah-marah terus? Akhirnya aku dijauhin nih di sekolah." Tapi karena memang si Dino senangnya marah-marah, dia bilang ke Dini, "Kenapa kamu peduli sama mereka? Gak usah peduli, biarkan.
Kalau mereka marah ya sudah, suka-suka aku dong kalau aku marah. Tapi si Dini ini akhirnya mengancam sama Dino. Ya sudahlah kalau kayak gitu, kalau kamu masih marah-marah dan teman-teman menjauhi aku mau pergi dari hadapanmu. Kamu jangan sampai ini lagi ya, bertanya sama aku. Nanti kalau nyariin aku, kamu jangan sampai sedih. Akhirnya si Dini ini pergi juga dan dia terakhir berkata, kalau bisa kamu jangan marah-marah lagi sama teman-teman. Aku pergi ya. Akhirnya pergilah Dini ini dari hadapan Dino dan berhari-hari adik-adik si Dini ini nggak ke sekolah karena tadi malu sama teman-temannya. Nah, gimana nasibnya Dino? Si Dino akhirnya kehilangan adiknya ini, kehilangan saudaranya ini dan bilang, waduh gimana ini ya, aku jadi kesepian, sedih sendirian, gak ada teman lagi. Gak lama dari situ adik-adik, si Bida ini bilang, Dino, kamu jangan marah-marah terus ya. Jadi saudaramu pergi tuh, minta maaf sama Dini sana. Akhirnya si Bida ini pergi dan dia sendirian dan dia merenungkan, oh iya ya benar. Kalau aku marah-marah, aku kehilangan teman. Di sekolah nggak ada teman lagi. Akhirnya apa, adik-adik? Si Dino ini mencari Dini kemana saja dan dia akhirnya menemukan Dini berada dan dia meminta maaf kepada Dini dan dia berjanji bahwa dia nggak akan menjadi anak yang pemarah lagi, menjadi anak yang penuh kebencian lagi. Itulah cerita keluarga Dino, keluarga dinosaurus. Banyak ya adik-adik. Nah, apa yang bisa kita pelajari adik-adik pada hari ini tentang keluarga Dino ini? Nah, yang bisa kita pelajari, kita bisa belajar juga dari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Firaun dan juga Musa dan juga bangsa Israel. Firaun ini dilambangkan menjadi orang yang sangat kuat, menjadi orang yang luar biasa. Dia punya kekuasaan karena dia seorang raja dan dia sombong. Dia juga menjadi orang yang penuh kebencian. Kenapa? Karena itu tadi dia memburu orang Israel pergi yang tadinya dia jajah dan oleh orang Israel dilayani, tapi dia pergi. Akhirnya orang Firaun ini bersama rakyat atau bersama tentaranya memburu orang Israel. Tapi adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik tahu tadi ceritanya di laut, Tuhan menyertai orang Israel yang kalau laut kan dibelah, mana mungkin ya bisa terjadi kalau bukan Tuhan yang melakukan. Akhirnya orang Israel bisa jalan di tengah lautan, sebelah kanan kirinya tembok, dia bisa jalan. Dan di perjalanan itu di belakangnya orang Israel ketakutan karena ada Firaun dan tentaranya memburu dengan pasukan lengkap, dengan pasukan berkuda yang kuat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang Firaun ini itu memburu dan dia tidak bisa lewat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dan pada saat dia masuk ke dalam laut itu yang dibelah oleh Tuhan, dia mati di sana. Firaun dan tentaranya mati karena Tuhan menutup lagi jalan itu. Tapi orang Israel bersama Musa jalan dengan selamat sampai ke tujuannya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa belajar bahwa Firaun orang yang penuh kebencian, penuh kemarahan, dan Tuhan tidak suka itu. Tapi kalau Musa orang yang bisa penuh kepercayaan pada Tuhan, percaya untuk mau bisa selalu
bisa selalu bersama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan dia mengimani Tuhan, dia akhirnya selamat bersama orang Israel. Adik-adik, pagi hari ini kita bisa belajar, ayo sebagai anak-anak Tuhan, kita hilangkan rasa kebencian, rasa kemarahan, sehingga kita bisa selalu percaya sama Tuhan Yesus dan kita bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Temanya pada pagi hari ini, Musa, Tuhan menyertai jalannya. Seperti Musa, pada saat adik-adik juga bisa belajar untuk menjadi orang yang beriman sama Tuhan dan sabar sama Tuhan, kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya nanti kalian mengumpulkan persembahan. Nanti persembahan itu dititipkan ke orang tua. Dan sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Bangga Bapa. Bangkit berdiri ya, dan semangat. Kiranya kami dapat mengikuti perintah-Mu Tuhan dan menjalankan di kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Dan tadi kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau pakai sebagai alat pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Mbak Grace punya aktivitas. Nah ini contohnya, nanti kalian buat gambar salib dan emotikon senyum. Terserah kalian mau menggambar emotikon di sini atau di sini. Nanti kalau udah kalian bisa warnain, terus difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru sekolah minggu kalian. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, ayo kita nyanyi Ku menang di dalam Yesus Tuhan.